yang agak unik begini. Likuidasi ini sebenarnya peristiwa hukum. Ya. Biasanya terjadi kalau ada suatu perusahaan awalnya. Nah, perusahaan itu kayak seperti sekarang ya. Kalian lihat Garuda Indonesia itu setiap bulan rugi, saya lupa berapa triliun gitu. Jadi tambah lama tambah bengkak utangnya. Sementara pendapatannya sedikit. Nah, yang terjadi apa? Di dalam satu bisnis itu ada yang namanya pemegang saham, ada yang namanya kreditur. Nah, kreditur itu bukan pemilik ya, dia tetap ingin menjaga kepentingannya. Oleh karena itu kreditur punya satu hak. Kalau suatu ketika perusahaan tidak mampu membayar, anggap ya ada cicilan atau bunga, kemudian mereka nggak bisa bayar, maka kreditur itu bisa meminta pengadilan untuk memaksa. Itu ada dua cara paksaannya. Cara pertama adalah memaksa perusahaan untuk melakukan restrukturisasi. Jadi dalam hal ini apa yang dimaksud restrukturisasi? Si kreditur melihat bahwa kalau dilakukan upaya-upaya tertentu, mungkin krediturnya rugi ya. Misalnya saya punya utang 100 juta dolar, saya memberikan pinjaman 100 juta dolar gitu. Kalau tanpa restrukturisasi, bisa jadi yang saya dapatkan dari 100 juta dolar itu hanya 20 juta dolar. Kalian ikuti kasus Jiwasraya ya, yang punya masalah. Nah, itu ada dua. Cara pertama adalah restrukturisasi. Nah, dalam restrukturisasi yang nggak mungkin kreditur itu mendapatkan 100%, nggak mungkin. Ada, tapi sangat sedikit kejadian seperti itu. Nah, beberapa memang bisa dapat 100% pinjamannya, tapi biasanya diturunkan tingkat bunganya. Misalnya tadinya 10% jadi cuma 3% atau 2%. Ya. Yang kedua, biasanya didiskon juga, diturunkan cukup utangnya. Misalnya saya tadi ngerasa, ya udah deh saya siap hanya menerima 80%, tapi paling enggak saya masih dapat uangnya, 80% dari 100 juta dolar tadi. Nah, potongan tadi dalam bahasa bisnisnya namanya haircut. Ya. Jadi di istilahnya rambutnya dipotong-potong dikit jadi ganteng lagi gitulah ya. Kalau perempuan jadi cakep lagi gitu. Itu istilahnya. Itu namanya restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini tergantung pada prospeknya, pada itunya. Tapi bisa saja karena sulit untuk mencari pihak lain. Kadang-kadang dalam restrukturisasi kita bisa mengundang pemegang saham baru ya untuk nyetor uang gitu. Tapi juga nggak mudah juga dapat, dan akhirnya nggak ada pilihan lain. Nah, pilihan lain apa? Pilihan lain ya perusahaannya dihentikan, dilikuidasi namanya. Dihentikan, berhenti operasi, semua aset-aset yang bukan kas itu diubah jadi kas. Jadi kalau punya piutang, persediaan, gedung, tanah, dan sebagainya, diubah semua jadi kas. Ya. Lalu kalau kasnya ada, terkumpul, pertama dibayarkan dulu kepada kreditur. Jadi ada prioritas dalam likuidasi, siapa yang menerima duluan. Ya. Itu hak prioritas namanya. Nah, kalau di negara-negara maju itu cukup bagus dan cukup stabil. Yang pertama kali dapat hak itu adalah yang disebut secured loan, pinjaman yang ada jaminannya. Misalnya pinjaman yang jaminannya real estate ya, tanah atau rumah. Nah, di situ kalau tanah atau rumahnya terjual, berapapun hasil penjualan pertama kali digunakan untuk melunasi pinjaman itu. Nggak boleh ke tempat lain. Karena dia punya hak khusus, ada perjanjiannya. Nah, setelah itu baru yang namanya general creditors. Ya. Nah, general creditors itu macam-macam. Kalau di luar negeri itu, mereka itu yang utang biasa, utang dagang, utang pajak, karyawan juga mungkin ada utang gaji. Ya. Utang-utang dari bisnis normal itu namanya general creditors. Mereka harus dapat duluan. Ya, termasuk nanti yang dalam bentuk notes juga sama. Ya. Jadi mereka akan dapat. Nah, berapa yang mereka dapat ya tergantung uangnya. Kalau uangnya banyak, mereka bisa dapat 100% dari utang tadi. Kalau enggak ya hanya sekian persen saja. Nah, bisa jadi uangnya cukup banyak sehingga masih ada sisa untuk pemegang saham atau pemilik modal ya. Dalam hal ini kalau firma partnernya. Nah, itu yang nanti di bagian akhir didistribusikan kepada partner sesuai dengan saldo modalnya. Jadi proses likuidasi itu pertama akan mengkonversi dari non-kas ke kas, satu. Kemudian yang kedua,
dalam proses ini karena dijual pasti berbeda dengan nilai buku, sehingga ada laba atau rugi. Nah, laba atau rugi tadi harus diakui dengan cara apa? Mengurangi modal. Lalu membayar semua utangnya, ya liabilities-nya, kewajibannya, yang terakhir mendistribusikan kas kepada partner. Ini empat kegiatan utama. Nah, yang berikutnya adalah proses likuidasi itu macam-macam ya, banyak variasinya. Nah, yang paling sederhana itu ada 4 hal ini. Yang pertama adalah partnership-nya solvent, maksudnya nanti aset yang dimiliki itu melebihi liabilities-nya. Sehingga ada sisa untuk ke pemilik modal, kepada partner. Satu ya, syaratnya satu. Yang kedua, semua partner nanti punya saldo ekuitas, di net asset. Jadi nanti paling tidak semua partner itu saldo equity-nya ketika akan dibagikan di tahap keempat ini, semuanya positif atau saldonya kredit. Nah, yang ketiga adalah tidak ada loan antar partner, biasanya tidak ada loan yang terkait ya, yang ada gitu. Tapi bisa aja ada loan kepada partner atau loan dari partner. Jadi bisa aja partnership tadi minjam dari partner atau memberikan pinjaman ada aja, tapi tidak ada yang terkait dengan antar partner. Kemudian semua aset itu bisa dikonversikan menjadi kas. Jadi prosesnya dijual dulu semua, dapat uangnya baru didistribusikan ya untuk membayar utang dan kepada partner. Itu yang paling simpel, paling sederhana. Nah, nanti di proses-proses berikutnya kita akan relaksasi asumsi ini sehingga proses likuidasi menjadi kompleks. Tahap pertama nanti kita dari yang simpel, yang sederhana. Lalu tahap kedua nanti kita akan bahas bagaimana kalau prosesnya bertahap, atau yang kita sebut installment liquidation. Ya, proses pembayarannya bertahap. Yang ketiga nanti bagaimana kalau ada partner yang insolvent, ya, ada partner ternyata saldo ininya, saldo equity-nya, saldo modalnya itu debit bukan kredit. Nah, satu hal saya katakan tadi, ini adalah peristiwa hukum, jadi aturan hukum yang berlaku. Nah, di Amerika Serikat itu aturan hukumnya adalah ada yang namanya urutan pembayaran. Yang pertama kali dibayar adalah kreditor semuanya, selain daripada partner. Ya. Terus yang kedua, itu jumlah yang dipinjam dari partner. Jadi bisa aja partnership, ya firma tadi meminjam kepada partners. Jadi loan from partner X misalnya. Nah, itu yang dilunasi berikutnya. Baru yang ketiga yang dilunasi adalah semua saldo modalnya. Ya, ini pada tahap akhir, pada tahap penutupan. Ini ya secara konsepnya nggak terlalu rumit, sederhana. Di Indonesia nggak begitu beda variasinya, tapi di Indonesia itu satu masalahnya. Jadi di Indonesia itu semua undang-undang mengatur bahwa semuanya prioritas. Jadi kalau kalian lihat undang-undang tentang pajak misalnya, tagihan pajak itu prioritas gitu. Kemudian undang-undang tentang tenaga kerja, tagihan utang gaji karyawan prioritas. Nanti undang-undang apa lagi prioritas. Jadi akhirnya bingung gitu, yang prioritas yang mana. Nah, itu yang masalah di kita ya. Jadi seringkali di pengadilan suka ribut dan suka rame itu urusan kayak gitu. Saya nggak tahu lah, kalau itu saya nggak begitu paham pengadilan Indonesia, tapi kita mengasumsikan bahwa semua yang siapa yang dibayar duluan itu asumsinya kita sudah bisa tetapkan secara hukum. Jadi di accounting hanya melakukan proses pencatatannya saja. Siapa yang harus dibayar duluan itu tergantung ketentuan hukumnya. Nah, untuk menyederhanakan, kita pakai yang cukup standar di Amerika Serikat, di mana yang nomor satu kreditor, yang nomor dua pinjaman kepada partner, yang nomor tiga saldo modal dari partner. Nah, kita lihat satu contoh ya, contoh simpel saja ini. Di sini ada satu firma namanya Hall & Gear. Dan ini saldo pada neraca akhir tahun 2016.
mereka menyepakati akan melikuidasi. Karena kalau firma ini nggak harus itu ya, firma ini nggak harus ke hukum gitu. Firma ini tinggal kesepakatan di antara mereka bisa bubar gitu. Kalau PT itu harus ada tindakan hukumnya. PT nggak sembarangan bubar. Jadi kalau firma, nanti kita lihat di PT yang berikutnya. Tapi kalau firma bisa bubar. Saat itu juga misalnya diputuskan bubar ya bubar gitu. Nah, diketahui di sini ada perjanjian pembagian laba dan ruginya, itu Hall mendapatkan 70% dan KIR mendapatkan 30%. Ya. Mereka setuju untuk melakukan proses likuidasi. Dan ini karena sederhana, jadi pada tanggal 5 Januari, mereka bisa menjual inventorinya dengan harga 25.000. Ya, di situ book value-nya 30.000. Lalu menjual aset tetap 30.000. Di mana book value-nya 40.000 dan menagih piutang 22.000, di mana book value-nya 30.000. Nah, ketika semua non-cash ini dikonversi sebagai cash, maka kita akan lihat jurnalnya seperti apa. Ya. Nih, jadi inventory di kredit, debitkan cash. Kerugiannya langsung dialokasikan. 70% ke Hall, 30% ke KIR. Lalu ketika plan aset juga dijual, ya sama kerugiannya dialokasikan ke Hall dan KIR. Dan yang terakhir ketika pelunasan piutang, ada yang nggak dilunasi itu jadi rugi, dialokasikan ke Hall dan KIR. Jadi modal dari Hall dan KIR akan berkurang. Ya, pengurangannya angka-angka ini. Ada 3 set angka. Nah, dengan demikian, setelah semuanya diubah jadi kas, maka posisi neraca akan seperti ini. Ada kas sebesar 87.000, lalu ada accounts payable 40.000, masih ada loan from Hall 10.000, lalu Hall capital sekarang saldonya tinggal 8.900 setelah dikurangi semua kerugian-kerugian tadi. Dan KIR capital 28.500. Nah, di sini ini simple, karena simple uangnya 87 dibagikan ke semuanya 87. Ya udah tinggal kita urutkan saja. Urutan pertama kreditor dibayar 40.000. Urutan kedua whole loan 10.000. Urutan ketiga capital balance keduanya 8.900 dan 28.100. Diperoleh 87.000. Ya. Setelah kita tahu proses distribusinya, urutan pembayaran seperti apa, maka tinggal kita jurnal. Ya, ini di jurnal pembayaran piutang, pembayaran utang, utang kepada Hall, dan yang terakhir distribusi atas ininya, atas saldo modalnya. Ya. Ini jurnalnya. Nah, langkah terakhir adalah membuat yang namanya laporan likuidasi. Nih, laporan likuidasinya. Di sini menceritakan tahapan-tahapan proses likuidasinya sampai semua saldonya jadi nol. Jadi ada nama partnernya, nama laporannya, kapan periodenya, ini 1 bulan, saldo awal sebelum likuidasi, yang non cash digabung aja jadi 1. Ya, liabilities juga digabung jadi 1. Ini loan dipisah di sini. Lalu dijual persediaan, ada rugi langsung dialokasikan. Dijual plan aset, ya ada rugi dialokasikan. Penagihan piutang ada rugi dialokasikan, sehingga kita mendapatkan angka sebelum proses distribusi kas seperti neraca yang kita lihat di awal tadi. Lalu ada pembayaran liabilities 40.000, ya ini dimasukkan. Lalu pembayaran whole loan 10 sehingga saldonya 0. Kemudian yang terakhir distribusi final kepada partners sehingga semua saldonya 0. Sampai di sini ada yang bertanya atau ada yang nggak jelas? Saya persilahkan. Oke, lanjut. Ya, kalau lanjut, sekarang kita buat sedikit lebih rumit. Nah, bagaimana jika di sini kan kasusnya ya, kalau kalian lihat, di sini semua partnernya saldonya
kredit nih, whole kapital, gear kapital, saldonya kredit semua. Tapi ada satu situasi yang khusus, di mana saldonya tidak kredit semua, tapi debit. Nah ini contohnya ya, setelah tadi proses pembayaran utang dan sebagainya, ternyata sekarang cash yang tersisa 25.000. Dan kapitalnya J itu debit saldonya, bukan kredit. Artinya sebenarnya J ini harus punya utang kepada partnership. Kenapa? Karena dalam partnership itu ada prinsip unlimited liability. Jadi partner dalam hal dia harus menyetor uang karena proses ini, maka dia harus menyetor harta pribadinya. Beda kalau kalian punya saham. Kalau kalian punya saham, ya udah rugi kalian sebesar saham yang kalian miliki itu. Kalau udah habis, si kreditur nggak bisa mengejar kalian pemegang saham untuk minta penggantian. Nah di sini si Jim sama Joe ini kan harusnya mendapatkan 28, sementara cash yang tersedia 25. Jadi supaya bisa dapat 28, maka si Jim sama Joe bisa memaksa J. Anda bayar nih 3.000. Dia bisa menuntut ke pengadilan. Nah, ternyata J itu solvent, dia punya uang, ya udah dia bayar. Ketika dia bayar, maka saldo J jadi 0, ya. Cash-nya jadi 28.000. Nah, 28.000 didistribusikan ke Jim 16.000 dan ke Joe 12.000. Itu situasi pertama. Di situasi kedua, ternyata J memang nggak punya uang sama sekali dan nggak bisa dipaksa lewat pengadilan untuk bayar 3.000. Maka 3.000 ini dianggap kerugian yang harus diserap oleh Jim dan Joe. Perbandingannya berapa? 2:1. Ya, karena 40% banding 20%, 2:1. Oleh karena itu si Jim akan menyerap 2.000 ya, dan si Joe 1.000 dari 3.000 ini. Sehingga Jim nanti dari 25.000 tadi akan mendapatkan 14.000. Si Joe dari 25.000 ini akan mendapatkan 11.000, sehingga totalnya 25.000. Ya, itu situasinya. Kalau ada saldo debit dari modal. Oke, ini tahap berikutnya. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Yuk. Kalau misalkan yang Jim sama Suara kamu putus-putus. Saya tunggu ya, Dita. Kalau susah kamu diketik di chat aja, Dita. Kayaknya Dita masih ini ya, nanti Dita disuruh diminta ngetik di chat aja ya. Saya ini lagi di rumah, jadi saya khawatir juga jangan-jangan jaringan internet saya yang bermasalah. Tapi sudah siap ini. Ya, kita tunggu Dita ya. Saya lanjut dulu. Nah, undang-undang partnership di Amerika itu memberikan hak prioritas kepada utang ke partners. Jadi utang ke partners harus diselesaikan duluan daripada saldo modal mereka. Tapi prioritas ini biasanya dapat diabaikan dengan yang namanya right to offset. Apa yang dimaksud right to offset tadi? Ini situasinya. Jadi kita masih ambil kasus yang sama, Jim sama Joe. Cuman di sini si J itu defisit modalnya 8. Tapi partnership punya utang sama J 5. Nah, menurut konsep ini, maka 5 ini nggak boleh dibayarkan duluan. 5 ini diselesaikan bersamaan. Caranya bagaimana? 5 kredit ini mengurangi yang defisit 8 ini. Jadi di-offsetkan dulu ke 8, sehingga saldo debitnya tinggal 3. Nah, kalau saldo debitnya tinggal 3, ya udah situasinya gimana? Apakah J solvent? Kalau J solvent dia bayar 3.000 dan diselesaikan karena cash-nya 28.000. Kalau dia nggak bisa bayar, maka yang 3.000 tadi diserap oleh Jim dan Joe, seperti kasus kita sebelumnya. Jadi dalam situasi utang seperti ini,
maka utang kepada partners itu harus di-offsetkan dulu ke saldo debit dari modal. Ya, itu ya. Jadi ada walaupun jadi loan kepada partners itu tidak jadi prioritas kalau ternyata ada saldo debit dari modal kepada partners yang memberikan pinjaman. Si Dita udah bisa masuk lagi? Belum? Sudah, Pak. Dita, kamu lewat chat aja, kolom chat aja. Bisa ke WA atau bisa ini pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, coba kamu tanya dulu ya. Coba kamu nggak usah pakai kamera deh, biar suara kamu jelas. Ya, Sudah, apa Pak. pertanyaanmu? Ya, apa pertanyaanmu? Nah, kan tadi itu kan kan C itu kemudian diserap oleh Jim sama Jo. Nah, kalau misalkan Jim sama Jo ini apakah mereka itu punya hak buat menolak untuk membayari kerugian tersebut? Kalau misalkan nanti bisa saldo mereka jadi rugi atau kebanyakan gitu, Pak? Ya kan gini, kita situasinya itu diserap kalau memang J-nya itu nanti pasti pakai pengadilan lah. J-nya dikejar-kejar gitu lah. Kalau J-nya udah di penjara terus sudah nggak ada aset lagi, mau gimana kamu? Kan mau nggak mau diserap kan? Jadi bukan berarti si J bilang, oh saya nggak punya duit, terus saya nggak mau bayar. Enggak. Situasinya adalah si Jim sama Joe itu akan ini menagih ke J. Pakai proses pengadilan lah kan, mungkin disita, pakai jurusita dan sebagainya. Tapi ada juga kan orang, oh udah saya nggak punya apa-apa lagi, sekarang aja lagi ditahan gitu kan. Ya udah kan nggak bisa apa-apa kamu. Atau di Amerika Serikat itu boleh juga pribadi itu menyatakan dirinya bangkrut. Karena memang dia nggak punya aset sama sekali. Supaya semua utang-utangnya bisa dihapuskan. Ya, gitu ya Tita ya. Jelas. Ditanya ini lagi nggak? Tapi nanti bisa mendengarkan ini ya, rekaman ya. Saya lanjut saja ya. Oke. Nah, kita akan membahas bagaimana kalau proses pembayarannya ini kan tadi gini ya, kasus kita di pertama adalah kita jual dulu semua aset, kita bayar lunas semua utang, baru kita bagikan. Jadi pembagiannya kepada partners itu dilakukan di akhir. Nah, bagaimana kalau prosesnya sangat panjang, berbulan-bulan? Bisa nggak kita melakukan pembagiannya itu setiap akhir bulan? Jadi setiap ada saldo kas yang ada dibagikan. Setiap nanti bulan depan dijual-jual lagi, ada saldo kas dibagikan dan seterusnya sampai di akhir gitu. Itu yang disebut installment liquidation. Jadi installment liquidation itu pembayaran kepada partners dilakukan secara periodik, apakah setiap bulan atau setiap beberapa bulan sampai semuanya selesai. Nah, untuk bisa menentukan berapa yang dibayar kepada partners dari sisa uang yang ada, maka kita harus tahu yang namanya safe payment. Jadi safe payment itu adalah distribusi yang dapat diberikan atau uang yang dapat diberikan kepada partner dengan keyakinan bahwa uang yang didistribusikan tadi tidak akan diminta kembali dari partner tadi ke partnership. Karena sesuatu lain hal. Dalam hal ini misalnya ada liabilities baru yang muncul atau ada penyesuaian ke partners kapital. Jadi intinya di safe payment ini kalau kita memutuskan membagi misalnya ya, oh ada uang 70.000, kita bagi 50.000 ke partner X gitu. Nah, nanti kita udah pastikan partner X ini nggak akan ditagih lagi. Kemarin salah nih, Anda harus mengembalikan gitu. Nah, itu yang disebut safe payment. Paham ya? Nah, bagaimana perhitungannya? Kita akan menggunakan asumsi. Asumsi pertama adalah semua partner insolvent. Artinya kalau ada kerugian pada partner, itu akan diserap sama partner lain. Asumsi ini ya, bukan dengan asumsi, untuk menghitung saja. Terus yang kedua, sisa non-cash aset yang ada dianggap kerugian, nggak bisa dijual. Nah, itu dua asumsi. Yang ketiga nanti kita juga bisa mengasumsikan partnership mereka, para partner, sepakat dari uang yang ada sebagian yang tidak boleh dibagikan. Yang disebut withhold specific amount of cash on hand. Untuk apa? Bisa saja ada biaya-biaya likuidasi yang muncul.
Bisa saja ada liabilities yang tadinya nggak ketahuan jadi ketahuan, atau kejadian-kejadian lain yang kita nggak tahu. Ya, jadi dengan 3 asumsi ini, maka kita bisa menentukan berapa safe payment-nya. Oke, kita gunakan kasus berikut untuk menentukan safe payment. Jadi ini neraca sebelum dilikuidasi, pada saat keputusan dilikuidasi dilakukan. Di debit ada cash 80.000, ada loan due from Max ya. Jadi si Max pinjam ke perusahaan 10.000. Kemudian ada land 20.000, ada building 140.000. Di sisi kredit ada loan payable to NEN. NEN-nya meminjamkan uang kepada partnership. Sekarang. Kemudian ada kapital dari masing-masing. Nah, dalam konteks seperti ini ya, maka proses penentuannya adalah yang loan ini nanti sama loan yang ini harus digabungkan ke masing-masing ini. Itu satu ya. Yang kedua nanti yang lainnya kita anggap rugi aja nggak bisa kita jual. Nah, bagaimana prosesnya? Ini prosesnya ya. Nah, ini prosesnya. Supaya kelihatan. Nah, jadi equity di sini harus ditambahkan dengan loan from atau dikurangkan dengan loan to. Ya, kalau kita lihat dari saldo ini, si Bas 50.000, nggak ada loan-nya. Jadi dia tetap 50.000. Max equity, Max itu 70, tapi ada loan due from Max, jadi dikurangkan. Sehingga saldonya 60. Kemudian net equity, saldo kapitalnya 110, ada loan payable to NEN, jadi 130. Itu yang nomor 1. Kita gabungkan jadi 1. Lalu, semua non-cash kita anggap rugi. Berapa non-cash-nya? Land sama building, 160. 160 kita hapus. Ruginya kita bagi ke Bas, Max, sama NEN. Sehingga saldo Basnya 30 minus saldo Max 12, saldo NEN 98. Kemudian disepakati ada 10.000 itu dicadangkan, ya, disimpan, nggak boleh dibagikan. Jadi cash will help for contingencies. Ini juga dianggap rugi, dialokasikan ke Bas, Max, sama NEN. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa si Bas itu maksudnya saldo debit ya, negatif saldo debit ya. Dan ingat kalau saldo debit kan diserap ke partner yang lain. Jadi ini kita kredit 35.000, lalu kita debitkan atau kita kurangkan ke Max sama NEN. Nah, posisinya sekarang Bas 0, tapi Max minus 12. Nah, berarti yang minus 12-nya akan diserap sama NEN. Sehingga ini plus 12, ini minus 12. Dan kita peroleh angka bahwa kalau kita ingin membagi saat itu juga, maka kita boleh membayarkan 70.000 ini kepada NEN. Jadi nanti kalau misalnya diputuskan dibayarkan, maka kredit cash itu debit NEN kapital 50. Sehingga neracanya setelah pembayaran safe payment yang pertama ini akan seperti ini. Cash-nya sekarang hanya 10, yang lainnya masih sama. Tidak ada loan tunan, kemudian NEN kapital sekarang tinggal 60 dari yang sebelumnya 120. 110 ya, maaf. 110 120. 100 di atas tadi. 110, maaf ya, 110. Ada pertanyaan di sini? Untuk menentukan 70 ini dari mana ya? Pertama, pokoknya semua non-cash dianggap rugi. Kalau ada cash withheld juga kerugian. Lalu semua saldo negatif diserap sehingga sampai ketemu ini. Siapa partners yang masih tersisa yang akan dapat gitu.
Bisa saja satu, bisa saja dua, tapi jarang tiga-tiganya. Tapi bisa saja tiga-tiganya, ya. Jadi dalam kasusnya hanya satu. Nanti kita lihat kasus ada yang tiga-tiganya bisa dapat. Oke, ada pertanyaan? Belum? Ya, kalau belum lanjut ya. Nah, kalau situasinya tertentu, maka bisa jadi safe payment ini nggak berlaku. Ya. Contoh di sini begini. Ini ada satu kasus fax U sama Z. Nah, di sini sebelum perhitungan safe payment tadi, itu diketahui ada cash 30.000, ada equipment 40.000, tapi fax capital saldonya debit. Tapi partners punya pinjaman kepada fax, jadi ada fax loan 15.000. Ya, kemudian U capital 30-40. Nah, kalau kita buat safe payment schedule-nya, secara umum seperti ini kan, fax equity 15 dikurang 10, 5. U 30, Z 40. Lalu equipment-nya kita hapuskan, kerugiannya kita bagi. Sehingga di sini fax-nya jadi negatif 10. U sama Z masih positif 15 sama 25. 10 ini diserap sama U sama Z. Sehingga safe payment-nya $30 ini dapat dibagikan ke U10 dan Z20. Ya. Tapi fax bisa keberatan. Kenapa? Karena kata fax nggak bisa dong. Ini kan loan. Loan itu prioritasnya lebih tinggi. Mestinya yang 30 ini bayarkan dulu ke loan. Gitu. Baru dibagi ke U dan Z. Nah, kalau mereka nggak setuju dengan safe payment karena tadi fax merasa dia dirugikan karena dia punya hak duluan, maka safe payment tidak dapat dilakukan. Semuanya harus menggunakan proses yang umum. Jadi ditunggu sampai semuanya terjual dulu, baru diselesaikan. Ya. Laksanakan apabila semua partner setuju. Sampai sini saya berhenti lagi. Ada yang bertanya? Oke, nah di bab ini yang paling sulit. Karena jawabannya panjang, itu aja. Ya, yang disebut installment liquidation. Nah, installment liquidation itu distribusi kasnya itu bergantung pada ketersediaan. Jadi begitu ada tersedia cash, maka kita distribusikan. Tidak harus menunggu sampai semua penjualan non-cash aset dilakukan, kemudian pembayaran utang dilakukan, baru dibagikan kepada partners. Ya, jadi ini caranya uangnya tidak langsung dibayar di akhir, tapi bisa dicicil ketika cash tersedia. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya setiap ada ketersediaan cash, ketika kita akan memutuskan siapa akan mendapatkan pembayaran tadi, maka menggunakan safe payment. Ya, safe payment schedule. Jadi kita buat safe payment schedule. Nah, nanti ketika misalnya di bulan Januari ya, akhir Januari kita buat safe payment schedule. Oh, yang hanya dibayarkan hanya kepada partner A. Bulan Februari dibuatkan. Sekarang yang dapat A dan B. Bulan Maret lagi dibayarkan. Sekarang yang dapat A, B, dan C. Sekali schedule of safe payment menunjukkan bahwa semua partners mendapatkan distribusi kas, maka pada bulan berikutnya, setelah bulan itu, tidak perlu dilakukan perhitungan safe payments lagi. Tidak perlu dibuat schedule of safe payments. Bagaimana pembagiannya? Kalau ada uang yang dibagi, langsung dibagi berdasarkan profit loss sharing ratio. Jadi safe payment itu akan selalu kita buat apabila tidak semua partners mendapatkan pembayaran uang pada akhir periode. Tapi sekali pada satu periode,
itu berdasarkan perhitungan safe payment-nya, semua partners mendapatkan uangnya, maka pada periode berikutnya tidak perlu lagi menggunakan safe payment schedule. Uang yang ada langsung dibagi berdasarkan rasio profit atau loss-nya. Paham? Oke, kalau belum paham kita lihat contohnya. Ini ada satu partners yang kita pakai. Namanya debt, Ken, dan Ren. Ada cash 240, ada aset yang tertera sebagai berikut. Di sini ada loan to Ren. Kemudian ada liabilities dan kapital, ya ada loan from Ken, dan ini saldo kapital masing-masing. Kemudian kita ketahui, ya sudah ada datanya, likuidasinya itu dilakukan dalam 4 bulan. Pada bulan pertama, loan to Ren itu di-offset ke modal. Ya, jadi 40 di-offset ke 200. Goodwill dihapuskan karena nggak ada nilainya. Inventory dijual, harganya 200, cost-nya 160, ada untung. Kemudian ada pelunasan piutang 200, ya dari piutang 280, 200 dilunasi. Lalu semua liabilities dibayar, ya. Dan sisa cash yang ada didistribusikan. Bulan kedua, equipment yang saldonya 80 dijual dengan harga 60. Sisa inventory yang nggak terjual, yang belum terjual, itu dijual dengan harga 180. Lalu ada liquidation expenses 4.000. Kemudian ada muncul utang baru, setelah dicek ada yang nagih, ini ada utang baru, akhirnya utangnya dimunculkan, lalu dibayar. Sisa cash-nya didistribusikan di bulan Februari, akhir Februari. Di bulan Maret, tanah dijual 150, ada pembayaran liquidation expenses 5.000. Sisa cash-nya didistribusikan. Di bulan April, sisa equipment-nya dijual dengan harga 150, piutangnya tidak dapat ditagih, dihapuskan, semua cash didistribusikan secara final. Ya, itu ceritanya. Nah, di sini disepakati nanti, ya saya dulu, ada 220.000 cash itu di withheld untuk kontingensi, nggak boleh dibagikan. Jadi setiap bulan ada sejumlah 20.000 yang nggak boleh dibagikan, kecuali di bulan terakhir. Nah, kita lihat prosesnya. Pertama Januari. Kita lihat dulu jurnalnya. Ya. Yang pertama, loan di-offset ke kapital. Yang kedua, goodwill dihapuskan. Karena rugi dibagikan ke debt, Ken sama Ren. Sesuai dengan profit sharing tadi atau loss sharing. Yang ketiga diterima account receivable. Yang keempat ada penjualan inventory. Ya. Dari ini ada untung sekarang. Keuntungannya dibagikan. Ya. Lalu yang kelima pembayaran atas liabilities 500 accounts payable, notes payable. Nah, yang keenam distribusi kasnya. Nah, di sini yang kas yang boleh didistribusikan hanya 120. Ke mana? Ke Ken. Dari mana itu angkanya? Nah, angkanya dari sini. Kita buat safe payment schedule. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi partnersnya plus itu ya, plus loan ya. Kalau ini kan udah langsung di offset nih, jadi 160. Ini 350, Ken ada loan sebesar 20 kalau nggak salah ya. Lalu sisa yang cash yang ada, sisa non cash yang ada kita hapuskan, kita bagikan. Kemudian ada loss on contingency yang cash withheld 20, kita alokasikan. Nah, di sini kita tahu bahwa ada possible loss
yang ini yang diserap ya dari debt, diserap ke Ken sama Ren. Sehingga saldonya Ren 0, Ken 120. Jadi dari uang yang ada, $120 dapat dibayarkan kepada Ken untuk melunasi hutangnya dan mengurangi modalnya. Jadi utang 20 ini dihapuskan, dibayar, 100 dibayarkan kepada Ken. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kita buat yang namanya laporan likuidasinya. Nah, ini laporan likuidasinya. Ya, ini bisa digabung nih prosesnya, nggak harus satu-satu. Jadi yang penting dapat saldo akhir. Ini saldo awal, ada proses-proses, ada saldo akhir sebelum distribusi. Nah, distribusi yang pertama ke kreditor, dibayarkan kreditor 500. Distribusi kedua ke Ken 120. Kita memperoleh saldo untuk 1 Februari yang akan dibawa ke periode bulan Februari. Ya. Nah, bulan Februari sekarang kita lihat. Di bulan Februari ada penjualan equipment loss sekarang. Loss-nya dibagikan ke masing-masing partners. Lalu ada penjualan inventory tersisa, ya. Dapat hanya 180, inventory-nya 250, berarti ada kerugian 60 dibagikan. Lalu ada liquidation expenses 4.000, ini juga dibagikan. Kemudian muncul piutang baru. Ketika muncul piutang baru, maka itu kerugian dibagikan ke masing-masing partners. Baru kita buat pelunasannya 8 di sini. Ya. Nah, kemudian kita buat sisa yang bisa dibagi berapa? 228. Ke siapa saja? Debt, Ken, dan Ren. Dari mana nih angka ini? Kita buat safe payment schedule. Ya, ini safe payment schedule-nya. Ini yang di bulan Februari tadi. Itu bisa dilihat dari mana angkanya. Kita buat dulu ini laporan likuidasi untuk Januari sampai Maret. Ya, kalau yang Januari ke awal Februari kan sudah ini. Ini kan tadi itu yang pertama ya, yang schedule sebelumnya. Sekarang kita buat di transaksi di bulan Februari. Ada penjualan equipment, penjualan inventory, liquidation expenses, sama liabilities. Nah, dapat angka ini. 294, 212,4, dan 141,6. Masukkan di sini. Kemudian non-cash-nya berapa yang tersisa? Non-cash-nya. Non-cash yang tersisa 400. Ya. Nah, 400 ini kita anggap sebagai kerugian, kita bagikan. Kemudian ada cash will help, ingat ya, tetap ada 20.000 cash yang ditahan, 20, sehingga kita dapatkan cash yang bisa dibayarkan ke debt 84, ke Ken 86,4, dan ke Ren 57,6. Sehingga kita bisa membuat jurnal ini. Maaf, ini bukan ya, jurnal yang ini salah saya. Nah, ini 228 ini. Ya, 228. Dan laporan likuidasinya bisa diselesaikan. Jadi sekarang pembayaran ke kreditur, pembayaran kepada partners 228, sehingga saldo cash-nya tetap 20. Tadi yang di withheld. Ini posisi akhir untuk tanggal 1 Maret. Ya, tanggal 1 Maret. Oke. Tadi kalau kalian lihat, ketika membuat laporan schedule of safe payments, ternyata sudah dibagikan ke semua partner, debt, Ken, dan Ren. Sehingga nanti untuk akhir bulan Maret sama bulan April tidak perlu lagi membuat schedule of safe payment. Ya, tidak perlu membuat lagi karena sudah dapat semua. Jadi nanti kalau membagi pakai apa? Pakai profit atau loss ratio. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan prosesnya di bulan Maret. Di bulan Maret ada penjualan tanah
untung 50.000 dibagikan ke masing-masing. Lalu diketahui ada liquidation expenses 5.000 dibagikan juga ke kapital masing-masing sebagai kerugian. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa uangnya. Uangnya adalah 20 saldo awal cash ditambah 150 ya. Jadi 170 dikurangi 5, 165. Tapi ingat ada 20 yang nggak boleh dibagi. Jadi cash yang dibagi hanya 145. 165 dikurangi 20, 145. Dibagi ke debt, Ken sama Ren berdasarkan proporsinya 50%, 30% dan 20%. Langsung. Ya. Nah, terus yang di bulan April ada penjualan equipment rugi dialokasikan. Kemudian ada piutang yang dihapuskan, rugi semua dialokasikan. Nah, berapa sekarang sisa uangnya? Sisa uangnya 20 saldo awal ditambah 150 cash yang di sini 170. 170 dialokasikan yang terakhir tidak berdasarkan profit sharing tetapi berdasarkan saldo ininya saldo kapitalnya. Tapi saldo kapitalnya pasti akan sama dengan profit sharing ratio ya kalau di akhir ini. Nah, kalau ini udah selesai ya, kita bisa lengkapi juga laporan konsolidasinya. Ini yang lengkap ya. Ini sampai bulan Februari. Nah, ini per Maret, kita lanjutkan ke periode berikutnya. Ini Maret, penjualan land sama liquidation expense ya, dapat angkanya dialokasikan proporsi 50 30 20. Lalu di bulan April penjualan equipment, right of receivable, sisa uangnya 170 dialokasikan. Saldonya 0 semua. Jadi di sini kalau boleh saya recap ya, pertama setiap bulan akan ada distribusi cash. Bagaimana distribusi cash tadi? Langkah pertama kalian harus membuat yang namanya safe payment schedule. Ya. Nah, safe payment schedule tidak perlu dibuat kalau ternyata di safe payment schedule terakhir itu sudah membagi cash ke semua partners. Di periode berikutnya nggak perlu dibuat. Nah, untuk membuat safe payment schedule, kalian harus bisa menyelesaikan sebagian dari ini liquidation report ya, laporan likuidasi, statement of liquidation itu. Karena angka-angkanya diambil dari situ. Nah, di sini jadi prosesnya agak jelimet bolak-balik antara safe payment schedule, antara jurnal, safe payment schedule sama liquidation statement, kemudian balik lagi ke ini safe payment schedule, balik lagi ke liquidation statement dan seterusnya sampai prosesnya berakhir. Ini yang paling sulit ya. Kalau kalian bisa melakukannya, rasanya nggak terlalu ini. Tapi nggak sesulit konsolidasi dan sebagainya. Yang penting kalian tahu bagaimana urut-urutan melakukannya saja. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Silakan. Saya sambil tarik napas juga ini. Bentar ya, sambil ini tenggorokan saya biar nggak terlalu. Kadang-kadang saya pikir kayak ngajar di kelas gitu loh, padahal ngomongnya nggak harus keras-keras, cukup ya. Tapi karena terbiasa ngajar, semangat, jadi akhirnya tenggorokan saya agak serah.
Oke. Dalam melakukan proses distribusi kas yang secara cicilan tadi, itu pendekatan pakai safe payment schedule tadi memang bagus ya, efektif dan bisa menghindarkan salah bayar. Ya. Tapi ini bisa nggak efisien kalau ternyata cicilannya panjang banyak sekali. Misalnya ini kan cuma 4 bulan ya, mungkin nggak ada masalah. Coba kalau dilakukan 2 tahun, setiap bulan ada, wah repot itu. Ya. Nah ada cara lain yang lebih mudah ya untuk melakukannya, yang disebut cash distribution plan. Jadi ini isinya kalau ada uang sekian itu lari kemana dulu, itu intinya. Misalnya ada uang 100.000, ini dibayarkan ke siapa dulu? Begitu 100.000 berikutnya, bayarkan ke siapa lagi, dan seterusnya. Dari awal kita bisa menentukan berapa. Ya, jadi isinya itu. Nah, bagaimana menyiapkannya? Menyiapkannya adalah dengan membuat yang namanya vulnerability rank. Ranking atau peringkat kerentanan. Kerentanan terhadap apa? Kerentanan saldo modalnya jadi 0. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya simpel banget, gampang. Caranya adalah kita tentukan berapa saldo dari partner tadi, tapi ini tambah kurang loan balances ya. Jadi kalau ada loan to, maka dikurangkan, ini contohnya Ren. Ya. Kalau ada loan from, ditambahkan, contohnya si Ken. Lalu dibagi ke profit sharing ratio 0,5, 0,3, dan 0,2. Sehingga diperoleh angka, debt angkanya, loss absorption potensialnya 680, Ken 1.200.000, dan Ren 800.000. Ini apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau dalam proses likuidasi, kerugian dari partnership tadi jumlahnya 680. Ingat kan, setiap kita jual semuanya ya, itu kan ada rugi ya. Nah, kalau ruginya sampai sejumlah 680, maka saldo modalnya debt jadi 0. Kalau ruginya 800, karena 0 dia udah nggak ini ya, itu giliran saldonya Ken yang jadi 0. Yang terakhir, itu kalau ruginya 1.200.000 baru saldo modalnya Ken yang akan 0. Jadi di sini yang paling rentan siapa? Yang paling rentan debt, karena saldonya 0 duluan, baru Ren, dan yang ketiga Ken. Paham ya? Gampang ini. Yang penting ikuti aja prosesnya. Nah, kalau sudah, kita bisa membuat satu yang namanya assume loss absorption atau schedule of assume loss absorption. Maksudnya, kalau rugi sekian, itu siapa yang akan menanggung? Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi di sini simpel aja, kita udah tahu tadi kan, yang paling rentan adalah si debt ya. Dia akan, kalau 680 dia akan 0. Kita masukkan dulu ini, angka-angka ini. Kan sudah ada di sebelumnya ya, dimasukkan di atas. Lalu kita ambil yang membuat si debt jadi 0, 680. Paham ya? Jadi ketika ruginya 680, dialokasikan ke masing-masing, maka debt jadi 0. Sekarang tinggal Ren sama Ken. Yang berikutnya ya. Tapi yang berikutnya kan tinggal yang masih apa? Standing ya. Itu Ken sama Ren. Cuman sekarang proporsinya 3:2. Nah, 3:2 nih. Atau 60% sama 40%. Paham ya? Ketika saya katakan 60% sama 40%, kalian paham kan ya? Karena 3:2. Berarti 3/5, 60%, 2/5, 40%. Nah, saldonya paling kecil, saldo Ren. Nah, Ren berapa? 24. 24 dibagi 40%. Sama dengan 60. Masukkan 60 di sini, sehingga ini jadi 24, ini 36, sehingga yang terakhir 0. Ya. Nah, kalau sudah dapat angka ini, baru kita buatkan schedule-nya. Schedule tadi, plan, cash distribution plan-nya. Ya. Nah, caranya gimana? Pertama ingat,
yang harus dibayar pertama kali adalah liabilities. Jadi kalau ada uang 500.000, ingat ya di mana di neraca yang pertama itu ada liabilities kan? Ada uang 500.000 lari ke liabilities dulu. Oke. Baru yang kedua, lihat di sini. Lihat dari schedule sebelumnya. Kita lihat yang angka terakhir, 120.000. Berarti 120.000 berikutnya itu ke Ken sama ke Ken semua. Loan-nya 20.000, kapitalnya 100.000. Ini pembagiannya. Habis itu naik ke atas, angka berapa? 60. Next, 60.000 dibagi ke Ken 60%, ke Ren 40%. Baru sisanya reminder. Reminder dibagikan ke porsi 50% debt, 50% Ken, 30% Ken, 20% Ren. Dari sini kalian tahu ya cara mengerjakannya. 500.000 pertama dari neraca tuh ada utang. Ini kita lihat 120 itu ke Ken ya. Nah, Ken itu ada dua, ada loan sama modal. Lalu di urutan berikutnya yang dapat ini Ken sama Ren. Nah, Ken sama Ren dapat. Baru yang berikutnya baik debt Ken sama Ren dapat. Itu reminder sisanya. Nah, kalau kita sudah bisa membuat begini, ya tinggal kita lihat bagaimana situasinya. Ya, misalnya situasinya adalah ini yang kita sebut cash distribution schedule. Jadi ternyata diperkirakan cash yang akan diterima, yang akan diperoleh dari likuidasi itu, cash yang akan diperoleh dari likuidasi itu 800.000. Dan itu akan ada dalam dua tahap pembayaran. Tahap pertama 550.000 cash, ya. Tahap kedua 250 sehingga totalnya 800. Nah, dari sini kita bisa membuat cash distribution plan-nya. Yang first installment 550 kemana? Ya, ke kreditor 500, 50-nya ke loan-nya Ken sama kapitalnya Ken 30. Yang 250 kemana? Yang 70 pertama ke Ken supaya 100 tadi karena 120 dolar pertama untuk ke Ken. Lalu yang 60.000 dolar berikutnya ke Ken sama Ren, sisanya 120 dibagi ke debt, Ken, dan Ren. Dengan demikian kita bisa dapat schedule distribusi cash-nya. Gampang kan ya? Kalau kalian ngikutin nggak jelimet tuh. Tapi ingat ya, untuk kalian bisa mengetahui ini kalian harus latihan supaya kalian terbiasa tahapan-tahapannya. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, maka kita membahas yang kasus terakhir. Dalam proses likuidasi, ya, ketika akan dibayarkan didistribusi, kan ada bagian terakhir ya, mendistribusikan final kepada semua partner berdasarkan saldo itunya, berdasarkan saldo modalnya ya. Nah, ada satu situasi begini, cash-nya udah habis, cash-nya sudah habis, tapi masih ada utang 90.000. Dan di sini diketahui masing-masing ada kapital 30.000. Ya, ini jadi ini saldonya debit nih. Kapitalnya debit semua. Nah, kreditur dalam berbisnis dengan partnership itu dapat memaksa
semua partner ini untuk membayar 90.000 ini. Jadi kalau harta perusahaan habis, mereka bisa menagih kepada Rick, Feb, sama Cat sebesar masing-masing 30.000. Tapi tidak selalu begitu. Jadi si kreditur tadi bisa saja mencari siapa nih yang duitnya paling banyak, yang harta pribadinya paling banyak. Ternyata harta pribadinya yang paling banyak si Rick. Jadi Rick ditagih. Rick bayar 90.000. Setelah bayar 90.000, liabilities-nya 0. Sekarang saldo Rick jadi kredit. Saldo Feb sama Cat tetap debit. Nah, proses berikutnya, Rick ini dapat menggunakan pengadilan untuk menagih kepada Feb sama Cat. Ya. Kalau misalnya Feb-nya nggak bisa bayar, ya, nggak bisa bayar, maka dialokasikan 30.000. Anggap sama besar ya. Ini dapat 15, jadi Cat capital debitnya jadi 45, lalu Rick capitalnya jadi kredit 45. Nah, sekarang tinggal Rick sama Cat aja. Rick bisa nagih ke Cat, ayo bayar ke saya 45.000. Ya. Atau sebaliknya, misalnya Cat-nya nggak mampu gitu. Kalau dua-duanya nggak mampu ya sudah, Rick akan mengalami kerugian. Artinya gini, jadi tahap pertama kreditur dapat menagih kepada para partners. Dan partners yang membayar dapat menagihkan haknya kepada partners yang lain. Nah, urusannya terpisah ini, nggak berkaitan sama kreditur. Jadi ada 2 tahap. Itu saja mungkin yang bagian ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk porsi pembagian laba rugi itu berarti diketahui di soal ya Pak, tidak berdasarkan persentase dari struktur modalnya masing-masing. Untung kamu tanya, saya lupa menjelaskan itu. Jadi di dalam perjanjian firma atau partnership agreement itu biasanya ada aturan lengkap terhadap pembagian laba atau rugi. Jadi biasanya ada dua situasi atau 2 bagian laba atau rugi. Ketika bisnis normal sama ketika likuidasi. Ya. Nah, ketika likuidasi kalau ada aturannya kita pakai. Tapi bagaimana kalau nggak ada aturannya? Yang ada hanya bisnis normal. Kalau kalian ingat di pelajaran partnership, itu kan ada salary allowance, ada interest allowance, ya kan? Kalau masih ingat nih, kalau udah lupa ya bakal lagi. Kemudian ada remindernya profit sharing ratio. Jadi biasanya ada 3. Nggak selalu ya, bisa aja hanya 1. Tapi yang paling lengkap biasanya ada salary allowance, ada interest allowance, sama yang ketiga reminder profit sharing. Nah, dalam hal seperti itu, yang boleh digunakan hanya reminder profit sharing. Jadi tidak ada perhitungan untuk salary allowance sama interest allowance. Karena salary allowance sama interest allowance itu hanya berlaku ketika partnership itu berjalan dalam bisnis biasa. Ini kan likuidasi, dia udah berhenti, nggak melakukan bisnis lagi. Jadi yang berlaku hanya yang reminder profit sharing. Ya, tentu kalau di soal ada. Tapi yang kalian pakai hanya, kalian lihat dulu, ada nggak yang spesifik khusus untuk likuidasi? Kalau ada, pakai yang itu. Kalau nggak ada, pakai yang reminder profit sharing, yang terakhir. Yang hanya persentase, sekian persen ke A, sekian persen ke B, sekian persen ke C. Gitu. Ya, jelas? Oke, siapa lagi yang tanya? Mungkin kalau boleh izin tanya satu lagi, Pak. Oke, silakan. Terkait tadi yang di awal save payment itu ya, Pak. Nah, kan di akhir itu saldo siapa tadi? Yang ketiga itu kan 70. Nah, itu kenapa di struktur kapital nanti akhirnya itu yang dikurangi hanya yang masih ada saldonya sih ya, Pak? Yang ini kan yang awal ya? Ya, yang awal, Pak. Soal awal ya? Ini kan? Nah, ini kan ini ya, nanti tuh, kemudian ketika kita hitung itu 70 ya, 70 larinya ke NEN. Oke. Di jurnal gini kan, sehingga nanti tidak ada lagi loan to NEN ada, kan sebelumnya ada nih. Nih, ada loan payable to NEN 20 ya.
Ini akan hilang, net kapital dari 110 dikurangi 50, jadi cuma 60. Nih, mana? Pertanyaan kamu yang mana? Nah, kenapa yang dikurangi cuma net aja, Pak? Sedangkan kalau berdasar perhitungan, bus sama max udah 0 sebenarnya. Ya kan kalau maksudnya gini, jadi di safe payment schedule ini kita tahu kalau ada uang ya dari situasi yang sekarang, dari uang yang ada, dengan cara begini yang boleh dibagikan hanya 70. Jadi di sini kan ada cash berapa? 80 kan? Ya kan? 10-nya nggak boleh kan? Berarti yang boleh dibagikan berapa? 70. 70 lari kemana? Pakai safe payment schedule. Oh, larinya semuanya ke NAN. Gitu maksudnya. Berarti struktur model tadi itu nggak berpengaruh ke pembagian kasnya, Pak? Enggak berpengaruh. Jadi harus pakai safe payment schedule. Atau kalau mau kamu pakai cash distribution plan bisa juga. Kalau cash payment schedule itu udah pasti aman gitu loh, nggak ada masalah. Kalau cash distribution plan itu bisa aja nanti karena cash distribution plan itu mengasumsikan bahwa nggak ada lagi kerugian-kerugian atau utang-utang yang mungkin timbul gitu, nggak ada kontingensi apa-apa. Itu cash distribution plan sangat bagus. Tapi kalau banyak sekali kontingensi kita nggak yakin, maka safe payment schedule yang paling tepat. Terima kasih, Pak. Oke. Siapa lagi? Oke ya, kalau tidak ada, gini, saya ingin yang wajib presentasi sama yang lainnya ya, kalian kerjakan untuk ini aja, untuk latihan. Kalau bisa, kalau selesai satu nomor, siapkan ke nomor berikutnya. Tapi exercise 1 sampai 8 ya. Tuh, nanti kita ketemu lagi jam 15.50 di Zoom ini, tapi saya ingin presentasi dulu tentang itu, tentang konsinyasi. Ya, nanti yang wajib presentasi tentang konsinyasi dulu. Ya, kita ketemu lagi. Nah, minggu depan berarti kalau konsinyasi belum selesaikan dulu, terus kita presentasi semua soal terkait dengan partnership liquidation. Saya ingin minggu depannya lagi kita belajar tentang itu corporation liquidation sampai selesai. Sisa waktunya kita latihan terus. Termasuk mungkin ada beberapa kuis buat kalian latihan. Oke ya. Selamat mengerjakan. Saya off dulu. Ini suara sama. Share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal 1 workbook untuk bab konsinyasi. Nah, di sini perintah soalnya yaitu membuat jurnal untuk bulan Juni ketika terjual 200 unit telepon genggam, dan yang kedua itu ketika 150 unit telepon genggam yang terjual. Jadi ceritanya di sini itu ada PT Syamsul Elektronik. Dia adalah perusahaan elektronik yang memproduksi telepon genggam dan menitipkan barangnya di toko Welcome. Nah, kemudian langsung ke transaksinya. Jadi pada bulan Juni 2020, PT Syamsul ini mengirimkan 200 unit telepon dengan merek Syamsul. Nah, setiap unitnya itu dijual dengan harga iklan Rp2.500.000. Nah, di sini juga tidak disebutkan harga pokok produksinya. Kemudian ada informasi lagi terkait dengan biaya pengiriman atas 200 unit tadi yang dikirim itu sebesar 2 juta. Dan kemudian PT Welcome ini mendapat komisi 20% dari harga tersebut dan diwajibkan menanggung biaya pengiriman dari PT Syamsul. Nah, transaksi ini dicatat dengan cara memisahkan pembukuan dan perhitungan laba. Jadi, untuk mencatatnya kita menggunakan
akun consignment. Jadi untuk yang pertama terkait dengan penyerahan barang dari konsainor ke konsaini, itu jurnalnya untuk konsainor mencatat consignment out pada merchandise shipment. Nah, dengan nilai harga pokok produksi dari produknya. Karena di sini tidak diketahui, jadi saya tulis X saja. Kemudian terkait dengan biaya pengiriman, tadi disebutkan bahwa PT Welcome itu wajib membayar biaya pengiriman. Jadi di sini saya jurnal untuk di konsaini itu consignment in pada cash sebesar 2 juta. Nah, di sini dengan asumsi bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh konsaini itu akan diganti oleh konsainor. Jadi saya mencatatnya consignment in. Kemudian transaksi selanjutnya itu terkait dengan Pak. Oh iya, Pak. Yang tadi kan yang diwajibkan menanggung biaya pengiriman kan PT Samsul ya? PT Welcome bukan, Pak, di sini. Oh ya, PT Welcome ya. Oh, iya. Berarti kalau dia nanggung, dia akan mencatat sebagai biaya freight in. Oh. Nah, di sini kamu mengasumsikan yang bayar siapa? Kalau yang bayar si Samsul, berarti kamu debit freight in, kredit consignment in. Ya. Oh iya. Ya, jadi kalau yang bayar Samsul, maka kredit freight in, debit freight in, kredit consignment in. Nah, nanti di Samsulnya kamu itu kamu debit consignment out pada cash. Iya, ya. Pak. Ya, Pak. Jadi kalau yang menanggung, kalau ada kata-kata menanggung itu langsung dibayarnya sama gimana, itu kita nggak tahu yang bayar siapa, tapi kalau ditanggung berarti jadi biayanya dia. Biayanya dia kan berarti freight in ya. Oke, terus lanjut. Baik, Pak. Kemudian untuk transaksi selanjutnya itu untuk PT Welcome itu menanggung biaya listrik dan biaya operasional toko sebesar 60 juta. Nah, kemudian dari 60 juta ini 5%-nya itu diatribusikan ke produk konsinyasi. Nah, sehingga jurnalnya itu, karena tadi seperti Bapak bilang yang menanggung adalah PT Welcome, berarti di sini operating expense-nya sebesar 57 juta. Kemudian karena 5% diatribusikan ke produk konsinyasi, berarti di sini di jurnal juga consignment in sebesar 5% dari 60 juta, yaitu 3 juta. Kemudian di jurnal cash di kredit sebesar 60 juta. Nah, selanjutnya itu terkait dengan setiap akhir bulan PT Welcome itu melaporkan hasil penjualannya ke PT Syamsul. Nah, untuk penyerahan hasil dari penjualan, oh ya, jadi di sini tuh tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa 200 unit ini berhasil dijual, sehingga di jurnal cash pada consignment in sebesar 500 juta yang berasal dari 200 dikali 2.500.000. Kemudian juga disebutkan bahwa PT Welcome mendapatkan komisi 20%, sehingga di jurnalnya consignment in pada commission income sebesar 20% dari pendapatan penjualan, yaitu 500 juta. Sehingga nilai komisinya 100 juta. Nah, untuk penyerahan hasil itu berarti di sini ada kesalahan untuk angka. Jadi di sini seharusnya 397 juta, yaitu net dari consignment in dan di kredit cash. Kemudian di consignor itu menjurnal cash sebesar 397 juta, consignment out-nya 103 juta, dan di kredit consignment out itu 500 juta sesuai dengan
nilai penjualannya. Kemudian dicatat juga terkait dengan income dari consignment, yaitu consignment out pada consignment income. Ini sebesar selisih antara penjualan dengan COGS yang ini karena tidak diketahui, dan biaya-biaya karena tidak diketahui, jadi ditulis X saja. Kemudian selanjutnya yaitu Pak, satu lagi ya. Tadi kan kita mengasumsikan ada dua. Kalau yang 397 itu betul kalau yang membayar cash itu konsignee yang 2 juta ini. Tapi kalau yang bayar konsignor, maka nanti ini jadi 397 tambah 2 juta lagi biaya ongkos angkut yang diserahkan ke konsignor ya. Oh iya, Pak. Oke, jadi bukan 397 tapi 399 nanti. Oh, Kalau asumsinya cash untuk pengiriman dibayarkan oleh konsignor ya. Itu aja tambahannya. Ya, baik Pak. Kemudian lanjut untuk yang kedua itu terkait penjualan apabila terjualnya itu 150 unit. Nah, masih sama seperti tadi untuk jurnal sebelumnya. Nah, di sini yang beda itu adalah ketika terjadi penjualan, yaitu kita menjurnalnya hanya sebesar 150 dikali 2.500.000 sesuai yang terjual. Dan hasilnya 375 juta dengan jurnal cash pada consignment in. Kemudian mendapat komisi sebesar 20%, itu berarti consignment in pada commission income sebesar 20% kali 375 juta, yaitu 75 juta. Kemudian yang terakhir itu ada penyerahan hasil, berarti di sini consignment in pada cash sebesar 299 kalau misalnya yang membayar itu konsignor, tapi kalau membayar konsignee berarti 297. Kemudian di konsignor itu di jurnal cash consignment out pada consignment out. Nah, ini nilainya 375 juta dari penjualan, kemudian cash-nya dari penyerahan hasil, dan sisanya masuk ke consignment out. Itu. Kemudian di jurnal juga terkait dengan keuntungan dari consignment ini, jadi jurnalnya consignment out pada consignment income. Sekian untuk soal 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Nah, Niva, soal 1 kan ada persediaan ya. Persediaannya muncul di mana ya, Niva? Persediaan yang mana ya, Pak? Kan nggak terjual semua nih. Berarti akan? Oh, iya di sini ya, Pak. Harusnya. Consignment. Ya, harusnya ada mengakui persediaan ya. Ini kamu belum nih. Ya, oh, iya, oke. Ya, nanti itu ya, diperbaiki ya. Baik, Pak. Berarti nanti kan ada, yang ini nggak semua nih. Nanti yang 3 juta ini nggak semua nanti kan, karena cuman apa masih ada 25% yang nggak dipakai. Terus yang free in juga 25% nanti ya. Itu aja. Oke, makasih ya. Baik, Pak. Nanti dibetulkan ya. Kalau kalian kamu presentasikan minggu depan. Oke, silakan. Siapa yang berikutnya? Saya, Pak. Oke, yuk. Sebentar, share screen. Baca soalnya lagi nggak, Pak? Nggak apa-apa kalau kamu mau menjelaskan jawabannya langsung juga nggak apa-apa, sambil bolak-balik juga nggak apa-apa. Mana yang paling enak buat kamu jelaskan? Ini sebenarnya mirip seperti soal yang tadi, soal yang 1, cuman bedanya di sini pencatatan labanya tidak terpisah, jadi nggak ada akun consign, bukan nggak ada akun, setiap itu tuh pakai akun purchase sama sales, jadinya disatuin dengan penjualan yang lain-lain gitu. Jadi yang pertama saya ngerjainnya satu-satu kayak gini. Jurnal toko welcome. Yang pertama pada saat menerima barang itu hanya mencatat memo, no entry. Lalu pada saat membayar biaya kirim karena di sini ditanggung oleh
toko Welcome, bukan sama Pak Samsul. Jadi break-in pada cash yang menjadi beban toko Welcome sebesar 2 juta. Lalu pada bulan berjalan itu ada operating expense yang diatribusikan ke produk Samsung. Jadi di sini di debit akun Samsung pada cash sebesar 3 juta. Selanjutnya di periode berjalan toko Welcome berhasil menjual 200 unit barang. Jadi di jurnal cash pada sales sebesar 500 juta karena tadi harga jualnya 2.500.000 dan terjual 200 unit barang. Jadi segini. Nah, cost of goods sold-nya di debit lawan kreditnya adalah Samsung sebesar 400 juta. Pada saat setoran, pada saat akhir periode, Samsung pada cash sebesar 397 juta. Ini 397 juta ini yang tadi yang cost of goods sold sebesar 400 juta dikurangi ini operating expense, jadi sebesar ini. Nah, lalu di toko Samsungnya, untuk jurnal toko Samsungnya sendiri pada saat pengiriman barang juga sama no entry. Asumsi di sini saya menggunakan asumsi cost 1,5 juta per unit. Pusing saya juga. Nah, pada saat di akhir periode, pada saat setoran, cash, commission expense, operating expense pada sales yaitu 397 juta yang disetorkan dari toko Welcome tadi. Commission expense itu biaya ini selisih antara sales dengan cost of goods sold. Nah, di sini operating expense ini yang tadi diatribusikan oleh toko Welcome ke barang-barang punya Samsung. Di sini salesnya sebesar harga yang ini, yang diiklankan, yaitu sebesar 2.500.000 dikali 200 barang. Lalu untuk bagian keduanya, asumsi jika terjual 150 unit, untuk jurnal di toko Welcome-nya sendiri hampir sama pada saat penerimaan barang no entry, pada saat ada biaya pengiriman break-in pada cash sebesar 2 juta karena yang nanggung adalah toko Welcome. Operating expense-nya ditanggungkan ke Samsung dengan cara mendebit akun Samsung kepada cash sebesar 3 juta. Nah, jurnal pada saat penjualan 150 unit barang adalah cash pada sales sebesar 375 juta. Ini karena 2.500.000 dikali 150 unit jadi 375 juta. Sedangkan COGS pada saat setoran ke Samsungnya, Samsung pada cash ini yang berarti yang ini 300 juta dikurangi biaya yang diatribusikan tadi. Diatribusikannya penuh karena sesuai dengan yang contoh di buku. Jadi ya penuh 297 juta. Nah, untuk buku Samsungnya hampir sama dengan yang tadi pada saat kirim barang no entry. Nah, pada saat penerimaan setoran cash, commission expense, operating expense pada sales sebesar 375 juta, cashnya 297 juta yang disetorkan tadi, 75 jutanya adalah selisih dari COGS dengan salesnya, operating expense-nya yang tadi diatribusikan dan salesnya adalah total yang harga itunya 150 dikali 2.500.000 375 juta. Untuk jurnal pembuatan ininya yang persediaan saya sama juga seperti yang sebelumnya belum bikin karena ya acuan saya yang buku kemarin jadi saya nggak lihat ada jurnalnya, bingung saya. Oke ya, nanti dibuat dulu ya di itu ya, jurnalnya ada itu. Jurnalnya apa ya Pak? Jurnalnya nanti ada merchandise on consignment. Oh, ya Pak, baik Pak. Ya, merchandise on consignment itu ada pada ini.
dulu. Oh, iya, Pak. Jadi kalau yang itu nanti di consignernya ada merchandise on consignment dimunculkan dia di pertama kan itu nanti waktu ngakui sales itu yang porsi yang tidak terjual untuk berbagai kan persediaan itu termasuk semua biaya-biaya ya untuk menyimpan dan sebagainya gitu. Jadi nanti ada biaya freight in 2.000, ada 2 juta, ada biaya macam-macam tuh yang diatribusikan itu 3 juta, 5 juta. Nah, 5 juta itu yang 25% nanti pada saat sales diakui itu untuk yang pencatatan terpisah ya, itu ada debit merchandise on consignment itu 25% kali 5 juta. Terus nanti pada saat closing ya itu dimunculkan merchandise inventory, merchandise on consignment yang belum terjual berapa? 25% kan? Kali berapa angkanya? Nah, munculkan di situ. Ya. Coba aja dulu kalau nggak ngerti ini nanti. Saya itu ya. Ya, Pak, siap. Pak, mau nanya Pak yang merchandise on consignment itu. Ya, gimana? Dia itu yang merchandise on consignment itu kita nyatatnya kan di konsinyur kan, Pak? Ya, konsinyur ya. Itu nyatatnya pas ngaku sales apa pas konsinyinya ngasih keuntungannya? Ya pas dilaporkan kasih ketahuan kan yang belum terjual berapa. Makanya dicatat merchandise on consignment. Nah, kalau dia dicatat terpisah, ya kalau dicatat terpisah, nanti dia akan dengan sendirinya ada saldonya. Kan nggak semuanya tuh. Contohnya ya nanti ada consignment in dicatatkan, kemudian nanti akan diakui. Sisanya kan itu masih ada sisa tuh consignment-nya 38 apa 3 ingat itu ya. Dan tonton saya itu ya. Enggak kan kemarin berarti masih belum jelas ya. Harus saya lihat dulu ininya bahannya. Lagi saya cari ini lupa di mana bahannya. Oke ya, ada Pak ternyata. Ada. Coba. Saya kurang teliti. Di share screen lagi Pak. Ya. Oke. Di sininya ada ya, kan? Ini. Nah ini nih ya. Ini ketika nanti mengakui cost-nya berapa? Cost-nya kan cuma freight ini nih. Nah 10-nya dari mana? Coba kamu lihat ke atas. Ada freight in di atas. Geser ke atas. Nah ini ada 25 nih. Ada 25. Nah yang ini yang 10 ini dari sini. Jadi dimunculkan sebagai pengurang freight in. Masukkan ke inventory. Turun ke bawah. Nah inventory-nya apa? Inventory-nya merchandise on consignment. Lihat freight-nya hanya 15 di sini. Dari yang terjual saja. Oke. Nah ini freight out yang dicatat di awal kan 60, tapi yang baru terjual baru sebagian kan, sehingga harus dikeluarkan 23. Ini kan cost dari barang yang belum terjual 200. Jadi munculkan 224. 200 dari ini harga pokok barang, 24 dari freight out yang 60 itu. Oke, jadi kalau terpisah begini. Nah, kalau yang kamu ini deh, kamu share screen-nya kamu stop. Saya yang share screen.
Nah, kalau saya share screen ya, biar kalian paham. Nah, bagaimana kalau dia jadi itu terpisah? Nah, kalau terpisah, ya, cara pengakuannya nanti gini nih. Jadi akan muncul dia sebagai consignment out. Ya, ini kan consignment out-nya 500 kan, ya. Kemudian tambah 60, 560. Nah, di sini yang keluar 510, ya. Terus nanti consignment-nya ada 57. Nah, 57 ini yang boleh diakui sebagai income, kalian lihat 510 yang terjual, ya. Ini penjualannya 510, lalu dikurangi harga pokoknya 300, dikurangi 102 komisi, ini bukan 25, tapi hanya 15. Jadi sisanya akan tertinggal di consignment out, bukan 25. Ini juga bukan 60, tetapi hanya 36. Sisanya nanti akan masuk di consignment out. Jadi consignment out itu akan menunjukkan sisa saldo persediaannya. Kalau kalian hitung coba deh berapa ya. Ini consignment out 560 ya. 560 debit. 500 tambah 60. 560 debit. Kemudian kredit 510. Jadi masih ada debit 50 ya. Kemudian di debit 57. Tambah 127. 7. Ya. 50 tambah 57 berapa? 107. Tambah 127, 130, 234 kan? Benar nggak? 234. Itu sama dengan Ya, ini. Pak. 224 ditambah 10. 234. Jadi kalau yang terpisah, dia akan muncul sebagai merchandise on consignment. 234. Dari mana 234? 200 itu cost-nya 4/10 dari 500 yang belum terjual. 24 itu dari freight in. Freight-nya ada 2 kan, yang 25 sama 60. Ya, itu dapatnya ini. Jadi 34 maaf. Yang 4/10 dari 25 10. Lalu 4/10 dari 60 24. Jadi totalnya 234 muncul di akun merchandise on consignment pada saat penyesuaian akhir. Nah, kalau yang digabung, dia akan muncul sebagai saldo consignment out. Angkanya sama. Debit 234. Paham nggak? Ya, jadi kalau yang ini pencatatan dipisah, maka saldo persediaannya akan muncul di akun consignment out pada consignor. Angkanya sama. Kalau catatannya jadi satu, dia akan kita munculkan sebagai merchandise on consignment. Angkanya 234. Cara ngitungnya dari mana? Nih. Jadi totalnya segini, untuk yang terjual segini, untuk yang tidak terjual segini. Oke, ya. Coba dipahami lagi ya. Nggak apa-apa, ini kan latihan supaya kalian ngerti ya. Nanti coba diulang lagi ya. Tadi yang pertama siapa? Niva ya? Niva siapa tadi? Sama ya, kamu ulang lagi ya. Nanti dihitung, dibuat jurnalnya. Minggu depan dipresentasikan ya. Oke, yang berikutnya siapa? Satu lagi deh. Widat, Pak. Saya, Pak. Yuk. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, jadi kita akan mulai di soal nomor 4. Tentang kombinasi pencatatan konsinyasi. Jadi karena nomor 1 tadi sama 2 kayak digabung gitu. Jadi pakai dua-duanya. Jadi pada soal ini, PT Mekanikaria mengirimkan alat cukur elektrik ke barbershop dengan basis konsinyasi. Jadi PT Mekanikaria ini sebagai konsinyur dan barbershop sebagai konsinyi. Biaya produksi alat cukur tersebut seharga 10.800. Alat tersebut dijual dengan harga promosi sebesar 24.000. Barbershop diperkenankan mengambil komisi 25% dari penjualan dan mengeluarkan biaya iklan yang tidak melebihi 100.000. Kemudian
ada sejumlah 6 transaksi pada bulan Mei, seperti yang terlihat di situ. Terus lanjut kita langsung ke soalnya. Diminta itu yang pertama itu buatlah jurnal konsinyor pakai metode terpisah. Kelihatan ya? Oke, untuk jurnal pertama, transaksi pertama itu kan ini mengirim 100 unit alat cukur ke barbershop. Untuk metode terpisah, konsinyor itu nyatatnya consignment out pada merchandise shipment. Besarannya itu 10.800 ini biaya produksinya dikali 100 unit. Jadi dapatnya 1.080.000. Lanjut yang kedua, ini PT Mekanika Ria membayar biaya pengiriman sebesar 50.000. Jadi pengirimnya si konsinyor sudah bayar duluan nih. Jurnalnya itu consignment out pada freight out sebesar 50.000. Lanjut transaksi ketiga, barbershop membayar biaya iklan untuk barang konsinyasi sebesar 150.000. Nah, karena si konsinyor itu sudah ngasih batasan nih, dia bilang cuma 100.000 kan maksimal. Jadi 50.000-nya itu dibebankan ke konsinyinya, ke barbershopnya. Jadi jurnalnya consignment in sebesar 100.000 maksimal. Kemudian ada jurnal advertising expense 50.000. Terus yang keluar cash 150.000 gitu. Kemudian lanjut ke transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4, barbershop menerima dokumen utang WSL yang diterbitkan PT Mekanika Ria sebesar 400.000. Nah, yang saya tangkap ya pada jurnal nomor 4 ini, jadi si PT Mekanika Ria ini nerbitkan utang WSL, dia tuh mau ngutang sama si barbershop. Jadi jurnalnya ini yang nomor 4, not receivable pada cash. Jadi si barbershopnya ini dia minjamin kan, jadi keluarnya cash sebesar 400.000. Kemudian pada si PT Mekanika Ria-nya cash pada not payable, dia dapat cash tapi dia nimbulin cash not payable gitu. Lanjut nomor 5, barbershop menjual 80 alat cukur dengan harga 24.000. Jurnalnya itu karena ini pakai metode terpisah, jadi cash pada consignment in. Itu angkanya dapat dari yang terjual 80 unit dikali harga jualnya 24.000. Jadi dapatnya 1.920.000. Lanjut yang terakhir. Pada nomor 6 ini, pada akhir bulan barbershop mengirim jumlah yang masih terutang. Pada akhir bulan barbershop mengirim jumlah yang masih terutang. Yang saya tangkap sih dia itu ngelunasin utangnya ya. Jadi cash pada not receivable, dia dapat cash balik. Terus si konsinyornya not payable pada cash. Kalau ada itu salah itu dia melunasikan, dia jualan tuh. Iya, Pak. Menjual 80 itu yang 80 alat cukur tadi dia jual kan. Nah, itu hasil penjualannya distorkan. Oh, jadi yang nomor 6 ya, Pak? Jurnal nomor 6. Ya, nomor 6. Oh. Ya, jadi kayak sebelumnya. Jadi nanti kami hitung dia ada consignment in 1.920. Iya, nanti commissionnya mana? Nggak kamu catat commissionnya? Enggak, Pak. Soalnya saya salah tangkap sepertinya, Pak. Oke, ya udah. Ya, nanti coba dibetulin lagi ya. Iya, Pak. Commission seperti biasa gitu. Iya, Pak. Oke, coba satu lagi. Saya lihat yang metode itu. Jadi satu aja ya. Kombinasinya. Yang kombinasinya, pada kombinasi, si barbershop sebagai konsaini itu pakai metode tidak terpisah. Kemudian si PT Mekanika Ria-nya sebagai konsinyor pakai metode terpisah. Yang jurnal nomor 1-nya ini yang pengiriman itu, Pak, sama seperti yang tadi.
seperti yang sebelumnya. Ya. Transaksi nomor 2 seperti sebelumnya juga yang bayar freight out-nya sebesar 50.000 sama. Kemudian pada jurnal 3 beda karena ini metode tidak terpisah kan. Jurnal 3-nya baru membayar biaya iklan. Biaya iklan. Karena biaya iklan karena dia pakai metode tidak terpisah cuma bedanya di consignment in-nya aja, Pak. Jadi diganti PT jadi akun PT ya, Mekanikarya. Oke. Nah, seperti itu. Sisanya sama advertising expense pada cash. Dia nggak perlu dicatat ini ya, kalau yang terpisah itu tidak perlu dicatat pas pengiriman awal ini nggak perlu. Yang nomor 1-nya, Pak. 1, 2 nggak perlu. Oh, begitu. Dia tetap dianggap seperti persediaan kita. Nanti baru direklasifikasi dengan ayat jurnal penyesuaian di akhir dimunculkan berapa persediaannya. Ya. Nih, ini coba saya kamu tutup deh, kamu tutup. Oke, coba. Oke ya, saya share ya, biar kalian ngerti juga nih. Saya rasa perlu saya jelaskan lebih. Jadi kalau yang metode terpisah memo aja ini. Di Konita memo aja, nggak perlu. Karena pencatatannya semuanya di Konita. Nah, nanti begitu Konita laporan, sudah selesai gitu, ya diserahkan, kan terima cash 383. Gitu. Nah, 383 ini dari yang terjual. Dari yang terjual 383. Lalu ada 15 ini dari mana? 15 ini kita catat. Karena 15 ini dicatat di sini kan. Konita cash ini berarti dia membayarkan freight in ini. Nah, nanti mengurangi. Nah, 15 dari freight diakui di sini. Commission expense 102 kan, itu udah jelas hitung-hitungannya. Lalu yang 15 kan yang ditagihkan, yang diperhitungkan 25. Yang 15 dicatat sebagai biaya angkut, yang 10 dimasukkan ke persediaan. Ya, masukkan ke persediaan sebagai cost dari persediaan on consignment. Nah, yang kedua, kita munculkan merchandise on consignment menurut catatan dari Konita sendiri. Berapa? Yang belum terjual kan 200 dari 500. Jadi 200 masukkan di sini. Lalu ada freight out 60. Yang di sini. Ini kan catatan Konita nih 60. Yang 60 ini belum jadi freight out karena belum terjual. Diklasifikasikan ke persediaan. Makanya ada persediaannya, freight out di sini dikurangi 24. Masukkan ke merchandise on consignment. Tuh. Ya. Kalau mau tahu angkanya dari mana, dari situ. Jadi nanti merchandise on consignment-nya totalnya berapa? 224 tambah 10, 234. Cocok sama perhitungan di bawah ini. Cost yang belum terjual apa saja? Cost dari barang, biaya pengiriman oleh consignor 24, biaya pengiriman oleh consignee 10. Semua biaya pengiriman kan kalau belum terjual harus kita masukkan sebagai biaya persediaan. Ya, jadi 234. Itu ceritanya ya. Oke, coba dipelajari lagi ya dari penjelasan saya. Mungkin untuk sementara cukup segitu dulu, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya ya. Selamat belajar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kalau Pak. masih ada bingung, tanyakan lagi minggu depan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya pamit duluan ya.